Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Soleh dan soleha, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan tambahkanlah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termaksud orang-orang yang soleh. Amin. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian menyaksikan video ini adalah siswa dapat mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Solih dan soleha, tentunya kamu tidak asing lagi dengan yang namanya magnet, bukan? Ya, karena salah satu komponen atau peralatan yang ada di sekitar kita menggunakan magnet. Contohnya adalah tempat pensil, pintu kulkas, kompas, kartu ATM, obeng, dan lain-lain. Lalu, magnet terbuat dari apa ya? Ya, benar. Magnet terbuat dari besi. Allah menciptakan besi untuk keperluan manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya adalah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Menurut tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Hadid ayat 25, bahwa Allah menciptakan besi untuk kehidupan manusia. Adapun manfaat besi adalah karena besi dapat menjadikan sebagai sarana untuk pekerjaan mereka, seperti membuat cangkul, kapak, gergaji, pahat, alat untuk membajak tanah, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk keperluan pertanian, pertukangan, serta alat-alat lainnya yang diperlukan oleh manusia. Dan besi juga dapat dimanfaatkan untuk membuat magnet, di mana magnet juga diperlukan sebagai penunjang alat untuk keperluan manusia sehari-hari. Simak baik-baik penjelasan Pak Guru tentang magnet ya. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam. Magnet bisa disebut sebagai besi berani. Magnet pertama kali ditemukan di kota Magnesia, Yunani. Terdapat beberapa bentuk magnet, diantaranya adalah magnet batang, magnet jarum, magnet ladam atau tapal kuda, magnet cincin, dan magnet silinder. Nama-nama magnet ini disesuaikan dengan bentuknya. Berikut ini adalah sifat-sifat magnet. Di antaranya adalah, yang pertama, gaya magnet dapat menarik benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut sebagai benda magnetis. Contohnya besi, baja, kolbat, atau nikel. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut sebagai benda non-magnetis, yaitu kaca, karet, kayu, atau kertas. Yang kedua, kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang senama didekatkan, maka akan tolak menolak. Jika kutub tidak senama didekatkan,
maka keduanya akan tarik-menarik. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Kita dapat membuktikan dengan meletakkan klip logam di bawah kertas dan di atasnya kita letakkan magnet. Maka klip kertas akan menempel di magnet walaupun terhalang oleh kertas. Ini membuktikan bahwa magnet dapat menembus benda. Yang keempat, jarak mempengaruhi kekuatan gaya magnet. Semakin dekat benda terhadap magnet, maka gaya tarik magnet semakin kuat. Jika semakin jauh benda terhadap magnet, maka gaya tariknya semakin lemah. Sulih dan sulihah, setelah kita mengetahui bahwa salah satu sifat magnet adalah menarik benda logam, ternyata magnet juga memiliki medan magnet. Apa yang dimaksud dengan medan magnet ya? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Medan magnet memang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi kita dapat membuktikannya dengan menggunakan serbuk besi. Jika serbuk besi kita tempatkan pada medan magnet, maka serbuk besi akan tertarik oleh arah magnet dengan pola tertentu, seperti pada gambar berikut ini. Garis-garis yang terbentuk oleh serbuk besi disebut sebagai garis medan magnet. Cara membuat magnet. Yang pertama, dengan cara menggosok. Jika magnet digosokkan ke benda lain yang terbuat dari besi atau baja, maka benda tersebut akan menjadi magnet. Yang kedua, dengan cara induksi. Dekatkan magnet pada benda logam atau paku, maka paku tersebut akan menarik benda logam lainnya yang lebih ringan. Semakin jauh jarak benda dengan sumber magnet, maka kekuatannya akan semakin melemah. Yang ketiga, mengalirkan listrik. Magnet yang dibuat dengan cara dialiri arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Caranya dengan melilitkan besi atau baja dengan tembaga atau kabel. Lalu ujung kabel dihubungkan ke kutub positif dan negatif baterai. Arus listrik akan mengalir melalui kabel tersebut. Saat arus listrik mengalir pada besi atau baja, maka besi atau baja tersebut akan berubah menjadi magnet. Sulih dan sulihah, apa saja ya manfaat magnet dalam dunia industri? Ternyata beberapa industri menjadikan magnet sebagai salah satu bahan untuk produk tersebut. Contohnya adalah industri elektronika, industri mainan, industri otomotif, dan lain-lain. Sulih dan sulihah, selain magnet diperlukan untuk keperluan industri, magnet juga bermanfaat untuk keperluan sehari-hari. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Berikut ini adalah pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, petunjuk arah pada kompas. Yang kedua, alat pemisah besi atau baja dengan benda yang lainnya. Yang ketiga, menghasilkan listrik pada dinamo dan generator. Yang keempat, merapatkan dua benda. Contohnya pintu lemari es, kotak pensil, dan tas. Dan yang kelima, membantu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan tentang magnet. Semoga kita dapat mengetahui sifat-sifat magnet dan dapat menambah ilmu kita agar kita dapat lebih memanfaatkan magnet untuk kemaslahatan manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.